hu ahad, hu ahad. Wa mitahiha wa kasrin nukun wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa shifaiha wa daf'il bala wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jamil muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jajah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa
kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaidi bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarrijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal ashrari wal aswa'i wad darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan zahir dan batin, kesehatan badan kita dan afiat dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah selalu menggiring kita kepada hidup yang indah, hidup yang berbahagia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dalam hidayah dan taufiknya, serta menolong segala kekurangan-kekurangan kita dan menunjukkan jalan yang lurus ke hadratnya bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mikrofonnya bassnya ditambahi, anunya treble-nya dikurangi. Minggu kemarin saya mengingatkan bagaimana kita memadukan zahir dan batin kita. Di hati kita berpakaian takwa, namun zahir kita juga harus berpakaian takwa. Bagaimana lisan kita muslim, hati kita juga
muslim. Jangan sampai hanya johirnya saja kita muslim, tapi kosong kita daripada keimanan. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya. Juhduka ala johirika, dinuka ala johiruka, wabatinuka qurabun kabayadin ala baitil ma'i. Seringkali engkau di johirmu juhud kepada Allah Azza wa Jalla, seolah-olah engkau adalah pertapa sakti, seolah-olah engkau adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, seolah-olah engkau di antara manusia engkau lebih alim dari manusia yang lainnya, seolah-olah engkau orang yang sangat wara di hadapan manusia. Wabatinuka, tetapi batinmu justru sebaliknya daripada itu. Johirmu dinuka, seolah-olah engkau benar-benar beragama di jalan agama Allah. Wabatinuka, tetapi batinmu kurabun, kurabun seperti bangunan yang runtuh. Kabayadin ala baitil ma'i, seperti rumah yang terbuat dari kapur. Ala baitil ma'i, yang rumah itu terbangun seperti kapur, tapi sebenarnya rapuh, seperti rumah yang terbuat daripada banyaknya air basah, sehingga rumah itu mudah runtuh. Wa qafala ala mazbalah, ija kunta hakaja qayyumus syaitani ala qalbika. Engkau mengunci rapat rumahmu, tapi tidak ada isi di dalamnya. Ija kunta hakaja, bila engkau terus-menerus seperti ini, qayyimus syaitan, engkau seperti bangunan yang di dalamnya merupakan kemah setan atau tempat duduknya setan ala qalbika, atas hatimu. Jadi jangan sampai kita membangun rumah tapi rumahnya rapuh, rumahnya besar, rumahnya mudah runtuh. Jangan sampai kita membuat diri kita di hadapan manusia seolah-olah kita beragama, kuat agama kita, tapi sebenarnya batin kita adalah rapuh sekali, hancur. Sedikit kena terpaan, sedikit kena gelombang, sedikit kena terpaan tiupan angin, kapal kita sudah oleng, bahkan terbalik kita. Betapa banyak orang dalam hidup ini kena sedikit ujian Allah justru hancur. Waktu kaya terlihat sangat beriman, bertakwa. Begitu diuji coba oleh Allah dengan sedikit kemiskinan, terlihatlah gelombang riaknya, mungkin setengah-tengah murtad sudah dia, atau kadal fakr ayakuna kufran, menjadi orang yang kufur dari Allah Azza wa Jalla. Ini mental yang sangat rusak dan jauh daripada Allah. Maka itu adalah kemah setan di dalam hatimu. Berarti hatimu itu hanyalah tempat berkemahnya para setan-setan di dalam hati. Kayak apa? Setan berkemah di dalam hati kita. Yalah, sedikit ada kesedihan, sudah puluhan setan terasa di telinga kita membisiki kita. Ya, begitu kita diejek orang, setan membisiki di hadapan kita, pukul aja sudah orang nih, tampar orang nih, hukum makan orang nih. No, setan yang lain ulang mengatakan, sedikit kita bergerak berjalan ke lain, malu kita rasanya. Wah, setan aja kan? Berarti setannya bercongkol di dalam hati kita. Balas sejanya, baru tahu kan nanti. Balas dendam akhirnya. Kayak film Kungfu itu ada kelak ceritanya orang balas dendam aja kelak.
Ya film Cina kayak itu bang. Iyalah, karena bukan film keagamaan, balas dendam aja. Seperti itu setan bercongkol di dalam hati kita. Pikiran kita hanya manusia. Iyalah, begitu kita memakai biasa sepatu kita sepatu yang mahal, suatu hari kita pakai sepatu yang kurang mahal, murahan, malunya terasa. Lalu setan membisiki di hati kita, apa jadinya kalau ketahuan orang sepatumu adalah sepatu murahan? Wah, setan terus-menerus begitu. Sedikit istri kita tidak menurut dengan kita, sedikit istri kita tidak menurutnya. Jangan-jangan istri kamu ini selingkuh, ada laki-laki lain yang meliriknya. Wah, karena setan bercongkol di dalam hati kita. Jauh gersang daripada hidayah Allah Azza wa Jalla, atau bahasa lain adanya khatir dari Allah Azza wa Jalla, minimal dari para malaikat yang membisikkan di hati, sudah semua itu adalah urusan dunia saja, tinggalkan saja semua itu. Kenapa jadi begitu? Karena di hati sudah berkemah setan. Namanya berkemah ya Pak, membakar api unggun, nyala di muka kemah. Iyalah, pemasakan, setannya pemasakan. Iyalah, makanannya apa? Ikan tongkol, iyalah. Nah, rami setan di dalam hati kita, sukanya karena tidak pernah kita usir dari hati kita. Wa ja'alahu maskanan lahu, maka jadilah hati kamu itu maskanan lahu, tempat tinggal yang tenang bagi setan di dalam hati. Subhanallah. Kayak apa isinya setan aja? Sedikit-dikit ada orang lewat menyambati orang, menggibah orangnya. Tuh si anu tuh mendadak kayak bisa di rumah tuh banyak tuyulnya tuh. Ya Allah, setan membisiki di hatinya lalu mengatai orang lain. Tuh duduk berkumpulnya, jangan-jangan tuh berbuat syirik tuh, bisa ajaran sesat tuh. Kenapa demikian? Di hatinya ada setan. Al mu'minu yabtadi bi imarati batinihi, maka hendaklah orang mukmin itu memulai dirinya, ibtida'ahu, memulai dirinya bi imarati batinihi, dengan cara memakmurkan, membangun batinnya. Jadi hidup ini kalau bisa membangun batin kita, kita usahakan. Sholat tahajud sampai 100 rakaat kita kerjakan aja, atau 50 rakaat setiap malam, atau 20 rakaat kita kerjakan setiap malam. Bagus enggak? Bagus, ibadah itu enggak ada salahnya. Cuma itu kan hanya johir, masih johir enggak? Johir. Batin kamu duduk dulu, renungkan, merenung tentang diri, merenung tentang alam semesta, merenung tentang bagaimana kira-kira kita nanti di akhirat kelak. Muaranya adalah membangun batinmu. Sudahkah aku ini menjadi orang yang sidik, benar dan tulus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Sudah benarkah ibadahku nih? Muara johirnya benar aja sudah, nah muara batinnya pulang, aku ini sembahyang ini mengharap apa? Nah, mengharap Allah kah atau mengharap manusia kah? Ingin diperhatikan Allah kah? Ingin diperhatikan manusia kah? Nggak pernah kita terpikirkan itu. Harusnya seperti itu. Ada kitab namanya Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz. Rumus tentang kunci perbendaharaan oleh Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam. Beliau mengisahkan tentang perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita melihat batin kita, melihat batin diri kita. Faka'annahu fi qaulihi. Maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, arafa rabbahu, maka dia mengenallah akan Tuhan.
Ai lil makna piha, maknanya adalah innahu lamma kana ruhu bil jasadi la yudrikul bil bashar. Ketahuilah, kata Syekh, sesungguhnya ketika Allah mengadakan ruh bil jasad pada jasad manusia, la yudriku bil bashari, maka kita tidak mengenali ruh itu sendiri, karena ruh itu gaib. Yalah, ketika Allah memasukkan ruh pada diri kita, kenallah kita lawan roh. Tidak, kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita. Alamna annahu subhanahu wa ta'ala la tudrikul absar, sebagaimana juga engkau tidak akan pernah tahu mengenali Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa ditembus oleh mata kepala. Iyalah, ruh itu gaib enggak? Gaib. Allah Bang, gaib juga, tidak bisa ditembus oleh mata kepala, mata kita ini ada nih. Nah, jadi akhirnya kita sama aja dengan orang yang picak buta dengan orang yang melihat, sama aja akhirnya. Wala yumassalu bis-suri wal asari, engkau tidak bisa memisalkan ruhmu itu, sebagaimana engkau juga tidak bisa memisalkan tentang Allah itu dengan satu gambaran atau jejak-jejaknya. Wala yusabbahu bisumus, bahkan engkau tidak bisa menyerupakan bisumus dengan matahari, wal akmar, dan dengan bulan-bulan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu, wa huwas samiul basir, sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Fahaja makna qauluhu, inilah makna perkataan Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sungguh orang yang mengenal dirinya faqad arafa rabbahu, maka pastilah dia mengenal tentang Tuhannya. Wabil hadis huwa anta arrafa sifati nafsika ala diddi min sifatir rabbika. Pernahkah engkau berpikir bahwa mengenal Tuhan itu melewati dirimu? Engkau pasti tahu anta arrafa sifati nafsika, engkau akan mengenal sifat dirimu itu sendiri. Ala diddi min sifatir rabbika, yaitu sifat dirimu pasti bertentangan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Pakai papiha, bagaimana yang dimaksud? Paman arafa nafsahu bil ubudiyah, bila seseorang mengenal dirinya adalah di posisi hamba. Arafa rabbahu bir rububiyah, dia paham Tuhannya itu di posisi ketuhanannya. Wa man arafa nafsahu bil fana, arafa rabbahu bil baqa, bila dia kenal dirinya itu adalah fana, tidak ada, maka tahulah dia yang bako itu hanyalah Allah, yang maha kekal itu hanyalah Allah. Dirinya rusak, dirinya akan hancur, dirinya akan tidak ada lagi, kembali kepada tidak ada, sedangkan Allah adalah pasti maha bako, maha kekal. Wa man arafa nafsahu bil khata wal japa, barang siapa yang mengenal dirinya bil khata, dengan banyak kesalahan, wal japa, dan kekeringan atau kekurangan, maka arafa rabbahu bil ata wal wafa, kenallah dirinya bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Tuhan bil ata, yang selalu memberi, wal wafa, dan selalu mencukupi kepada hambanya. Wa man arafa nafsahu kama hiya, barang siapa yang mengenal dirinya sebagaimana dirinya, arafa rabbahu kama huwa, maka dia akan mengenal Tuhan sebagai Tuhannya yang sebenar-benarnya. Nese Ijudin Abdis Salam. Jadi ketika kita mengenal diri kita ini lemah, diri kita ini tidak ada atau fana, tidak kekal, maka kenallah kita Tuhan kita sebaliknya. Tuhan kita adalah maha abadi, maha kekal. Jika Allah itu wujud ada, maka kita berarti tidak ada sebenarnya. Nah, ini hakikat, ini pandangan hakikat. Begitu Al-Quran mengajarkan, laisa kamitslihi syai'un. Kita selalu sebaliknya dari Allah Azza wa Jalla. Tapi guru kita punya pendengaran,
pendengaran kita terbatas, sangat terbatas. Penglihatan kita sangat terbatas. Jangan dengan Tuhan, dengan elang saja kita kalah. Yalah. Kalah kita. Lawan mata maling gini kita kalah. Yalah, maling tuhnya panjang kalau lihatan mah. Yalah. Kita tapi guraya bisa berkata-kata. Ya, kita berkata-kata paling-paling ngobrol bisa. Yalah, sana kemari ngobrol. Anu ngobrol. Yalah. Yalah. Tapi terbatas. Itu pun kalau bisa didengarkan oleh orang lain. Maka semua itu nanti akan sirna. Yalah. Tetapi kalam Allah, pendengaran Allah, maha melihatnya Allah, tidak terbatas dan tidak bisa diumpamakan, bahkan terangan-angan. Bahkan sebelum ada kata-kata itu, sebelum ada ucapan ini, Allah sudah maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, maha berkata-kata. Subhanallah. Maka semua kita tidak ada berarti apa-apa. Duduklah kita sesudah atau sebelum sholat kita kepada Allah Azza wa Jalla seperti biasa, merenung dan tafakur agar diri kita makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah inti daripada ibadah-ibadah kita. Jika kita ingin mengenal kepada Tuhan kita. Selesailah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.